Ada sebuah momen yang sering terlewat oleh banyak pria. Sebuah titik halus yang muncul tepat setelah seorang wanita mulai mengabaikanmu. Dan momen ini sebenarnya memiliki kekuatan untuk mengungkap banyak kebenaran tentang bagaimana dia benar-benar memandangmu. Seorang wanita tidak bertindak secara acak ketika dia memutuskan untuk mengabaikan seseorang. Setiap gestur, setiap kata, bahkan setiap tatapan membawa pesan yang jelas tentang posisimu dalam dinamika ketertarikannya. Seorang pria yang mampu membaca tanda-tanda ini tidak perlu bertanya, tidak perlu meminta perhatian, dan tidak perlu membuang waktu dalam penjelasan panjang kepada orang lain. Ada fase yang biasanya mengikuti periode pengabaian ini, sebuah tahap yang dalam psikologi sosial dikenal sebagai jendela pembukaan emosional. Dan sekarang kamu akan belajar mengenali momen ini dengan sangat presisi, seperti seorang ahli bedah yang menganalisis hasil röntgen. Apa yang kamu pahami hari ini tidak hanya akan membantumu melihat perilakunya dengan lebih jelas, tetapi juga mengingatkanmu pada nilai dirimu sendiri di matanya. Setelah kamu memahami ini, kamu tidak lagi perlu menebak atau mencari pendapat orang lain untuk menafsirkan perilakunya. Kamu akan tahu dengan jelas di posisi mana kamu berada. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa diabaikan oleh seorang wanita tidak selalu berarti ketertarikan yang benar-benar hilang. Faktanya, mengabaikan seseorang justru membutuhkan energi mental yang cukup besar. Ketika seorang wanita memutuskan untuk mengabaikan seorang pria, pikiran bawah sadarnya tetap bekerja keras untuk mempertahankan jarak itu. Artinya, kamu tidak benar-benar menghilang dari pikirannya. Sebaliknya, kamu masih ada di sana. Koneksi saraf tetap aktif ketika dia melihatmu, atau bahkan ketika dia mendengar namamu, meskipun secara luar dia berusaha menunjukkan sikap acuh tak acuh, seolah-olah kamu tidak berarti baginya. Dan setelah periode jarak yang disengaja ini, biasanya muncul satu momen penting yang mengungkap kebenaran tanpa filter. Jika tiba-tiba dia kembali memberi perhatian, memulai percakapan, menanyakan kabarmu, atau mencari alasan untuk mendekat lagi, itu lebih dari sekadar interaksi sosial biasa. Pada titik ini kamu mulai memahami bahwa sejak awal ini bukan hanya permainan. Ini lebih seperti sebuah tes psikologis bawah sadar terhadap nilai dirimu sendiri. Hormon oksitosin yang berhubungan dengan ikatan emosional memiliki pengaruh kuat pada wanita. Ketika ada ketertarikan yang tulus, diabaikan tidak selalu mengurangi ikatan tersebut. Dalam beberapa kasus bahkan bisa memperkuatnya. Sistem sarafnya masuk ke dalam keadaan yang disebut ketegangan reaktif. Dalam keadaan ini, pikirannya terus-menerus mencari segala tanda yang berhubungan denganmu. Setiap petunjuk kecil tentang keberadaanmu menjadi stimulus yang penting. Dan ketika kamu muncul kembali setelah beberapa waktu, fenomena psikologis yang dikenal sebagai efek Zeigarnik mulai bekerja. Otak manusia mengingat hal-hal yang belum selesai jauh lebih kuat daripada yang sudah selesai. Namun di sini ada perbedaan penting yang harus kamu pahami. Tidak semua wanita kembali karena alasan yang sama. Sebagian kembali karena ketertarikan yang nyata, sementara yang lain kembali karena kebosanan atau sekadar mencari perhatian. Seorang wanita yang benar-benar tertarik tidak akan kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Dia biasanya akan lebih terbuka, lebih hadir dalam percakapan, dan mulai lebih menghormati batasanmu. Seolah-olah dia menemukanmu kembali, karena ketidakhadiranmu menunjukkan sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak dia sadari. Kemandirianmu, kekuatan batinmu, dan fakta bahwa kamu tidak bergantung pada perhatiannya. Hal ini secara otomatis meningkatkan nilaimu di matanya. Sebaliknya, wanita yang kembali hanya karena perhatian atau kebosanan akan menunjukkan pola yang berbeda. Dia kembali dengan energi yang sama, nada yang sama, dan ekspektasi yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah tidak ada yang berubah. Ini menunjukkan satu hal dengan jelas. Kamu bukan prioritas, melainkan hanya opsi yang tersedia ketika dia membutuhkan perhatian. Perbedaan ketiga, yang mungkin paling penting, terlihat dari jenis pertanyaan yang dia ajukan. Wanita dengan ketertarikan yang tulus akan bertanya tentang hidupmu, pikiranmu, dan rencana masa depanmu. Dia ingin memahami duniamu. Sebaliknya, wanita yang kembali karena kebutuhan akan lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri.
Apa perasaanmu padanya? Mengapa kamu menghilang? Atau posisi apa yang dia miliki dalam hidupmu? Perbedaannya sangat jelas. Yang pertama ingin masuk ke dalam duniamu, yang kedua ingin membuatmu tetap berputar di dunianya. Penelitian dalam ilmu saraf juga menunjukkan bahwa otak wanita memproses pengalaman jarak emosional dengan analisis emosional yang kuat, yang mendorongnya mencari penjelasan atas terputusnya kontak tersebut. Ketika akhirnya dia kembali, biasanya dia sampai pada salah satu dari dua kesimpulan. Dia mengira kamu tidak tertarik padanya, atau dia menyimpulkan bahwa kamu adalah pria dengan kekuatan batin yang tidak mengejar perhatian. Jika dia kembali, dalam banyak kasus itu, karena dia sampai pada kesimpulan kedua, dan disitulah letak titik kekuatan yang sebenarnya. Ketika seorang wanita kembali setelah periode tidak ada kontak, jangan langsung bereaksi seperti sebelumnya. Jangan terburu-buru memberikan perhatian yang sama seperti dulu. Amati perilakunya terlebih dahulu. Tunjukkan rasa ingin tahu, tetapi juga ketegasan. Hormati batas baru yang ada. Apakah dia benar-benar berkomitmen untuk kembali terhubung denganmu? Jika jawabannya ya, maka kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang telah menyadari nilaimu selama masa perpisahan. Namun jika dia mengharapkan perhatian yang sama persis tanpa perubahan apapun dalam perilakunya, maka dia belum belajar apapun dari pengalaman tersebut. Dalam situasi itu, tidak ada alasan untuk kembali ke siklus lama. Kesimpulannya sederhana, nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa besar orang lain membutuhkanmu, tetapi oleh seberapa besar mereka menghargai kemandirian dan kekuatan batinmu. Pada akhirnya, ketidakhadiran bukanlah alat untuk memanipulasi, melainkan sebuah situasi yang mengungkapkan kebenaran. Wanita yang kembali dan memperlakukanmu lebih baik dari sebelumnya adalah seseorang yang telah menyadari nilaimu. Dan wanita yang kembali hanya untuk mengulang pola lama adalah seseorang yang sejak awal memang tidak pernah benar-benar melihatnya. Dan kamu tidak membutuhkan seseorang yang hanya mengingat keberadaanmu saat itu menguntungkannya.